Biasanya di awal-awal pembagian rapor, itu di akhir semester, masa sudah bagi rapor, itu sudah penuh. Status WA, status Facebook, itu sudah penuh dengan foto anak yang pegang rapor. Tapi bahasanya bahasa tawadhu, bahasa orang-orang yang seakan-akan merendah. Dia pasang foto anaknya yang memegang rapor, lalu kemudian dia tulis, Alhamdulillah, dengan izinmu ya Allah, anakku berhasil mempertahankan ranking satunya ya Allah. Update status. Lalu apa yang dia tunggu? Dia tunggu komen orang di bawahnya. Setiap beberapa menit dia buka lagi Facebook, dia tunggu ada yang komen atau tidak. Satu orang komen, Masya Allah, Tabarakallah, pintarnya anaknya, Subhanallah, pasti ikut mamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah, kita akan sambung pelajaran kita yang biasanya kita lakukan di waktu maghrib dan isya. Kita sedang membahas tentang adab-adab ketika mencari rezeki, dan yang sedang kita bahas di dalam bab bentuk-bentuk atau ragam macam rezeki. Yang terakhir kita bahas di antara rezeki yang mungkin belum difahami oleh hamba adalah pemberian sabar. Jadi ketika seorang hamba diberikan sifat sabar oleh Allah, maka itu adalah sebaik-baik rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa tidak ada pemberian ma ruziqal 'abdu rizqan awsa lahu min as-sabr. Tidak ada pemberian yang lebih luas, lebih hebat daripada sabar. Jadi ini rezeki yang patut disyukuri kalau kita masuk ke dalam golongan orang yang mampu bersabar. Itu yang terakhir kita bahas. Kita lanjutkan bentuk rezeki berikutnya, yaitu al-aulad. Yaitu ketika seseorang diberikan anak oleh Allah, maka itu adalah rezeki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl 72, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Kata Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan istri-istrimu dari dirimu sendiri. Ini maksudnya bahawa sebagaimana penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam, maka berikutnya Allah menciptakan istri-istri itu dari keadaan kita sendiri, tapi bukan lagi dari tulang rusuk kita, karena itu hanya proses penciptaan pertama. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu. Nah, ini adalah rezeki. Kalau seseorang diberikan anak oleh Allah,
tidak tahu juga cara mensyukuri rezeki itu, maka sungguh dia telah melupakan pemberian Allah atau nikmat Allah. Banyak orang yang kadang-kadang punya anak, tapi mengira bahwa anak itu adalah hasil daripada usahanya. Anak itu hasil dari perkahwinannya. Padahal cukup banyak orang yang menikah kadang-kadang tidak diberi keturunan oleh Allah. Tapi kita diberi oleh Allah. Yang sudah diberi, maka berfikirlah untuk membuat anak itu menjadi generasi yang taat kepada Allah. Yang belum diberi, ketahuilah bahwa Allah punya tujuan, punya keinginan yang tidak dipahami oleh seorang hamba. Karena ilmu Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz membuat seorang hamba ditakdirkan tidak punya anak. Tapi jangan mengira bahwa Allah menghukumi hamba itu dengan tidak punya anak. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu mereka mengejek-ngejek Nabi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna syani'aka huwal abtar. Jadi mereka mengejek Nabi bahwa Nabi itu nanti akan menjadi mandul, akan menjadi ini, menjadi itu. Lalu Allah yang mengatakannya, sesungguhnya yang menghina Muhammad, mereka lah yang abtar. Mereka lah yang nanti akan dilaknat Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi anak pada seseorang dengan ilmu Allah. Allah tidak ingin dia punya anak di dunia, karena bisa jadi anak itu yang akan menjadi penyebab kekafirannya, atau bisa jadi anak itu yang akan menjadi penyebab dia menjauh dari Allah. Makanya kadang-kadang sebahagian kita tak diberi agar kita terus mendekat dengan Allah. Orang-orang yang hari ini menyebut-nyebut nama Allah, waktu sudah punya anak, tak lagi menyebut nama Allah, hanya menyebut-nyebut nama anaknya. Orang yang hari ini kadang-kadang diberi oleh Allah ringan untuk melakukan sedekah, maka nanti seandainya punya anak, bisa jadi dia sudah menjauh dari sedekah karena disibukkan dengan memelihara anaknya, seluruh hartanya untuk beli mainan macam-macam. Ini makanya sesuatu yang Allah takdirkan diterima karena kita tahu Allah itu tidak zalim. Karena kita tahu Allah itu tidak zalim. Kalau Bapak Ibu mengingat kisah Nabi Khidir, salah satu yang dilakukan Nabi Khidir dalam melakukan perjalanan dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa alaihissalam, dia tiba-tiba membunuh seorang anak yang masih remaja. Jadi dibunuh begitu saja. Nabi Musa marah, kenapa engkau membunuh jiwa yang tak berdosa? Dan ternyata kemudian di ujung perjalanan Nabi Khidir memberitahu, anak itu disuruh bunuh oleh Allah, karena nanti anak itu kalau besar, dia yang akan menyebabkan ayah ibunya kafir. Ini sebenarnya ilmu Allah. Makanya kadang-kadang antara kita pun ada yang sudah diberi anak, tiba-tiba meninggal semua. Yang belum diberi, jangan suudzon sama Allah. Allah punya sesuatu yang diinginkan. Kalau kita bertakwa, maka Allah tak mungkin membuat keadaan itu seakan-akan menjadi hal yang negatif untuk kita. Tidak, cuma Allah tunda. Kadang-kadang yang sudah diberi anak lebih sakit ketika sudah ada anak kemudian diambil. Tentu perasaannya lebih sakit daripada yang belum pernah diberi. Tapi yang diambil oleh Allah pun, maka berhusnudzanlah kepada Allah. Jadi juga jangan sampai mencaci Allah, perkara nenek elong yang necok ya Allah.
Ada yang kadang-kadang meninggal di kolam renang ketika membawa anaknya. Itu yang si kakak berumur 4 tahun, si adik berumur 2 tahun. Ini pernah terjadi di antara kita. Saya tak sebutkan orangnya. Jadi ketika ayahnya ada suatu pekerjaan, dibawa anak-anaknya ini ikut bersama dengan istrinya, lalu kemudian istri dan anak-anaknya ditinggalkan di hotel, ayahnya ikut acara kegiatan kantor, dan ternyata dengan izin Allah, istrinya yang menemani anaknya berenang lalu pergi sebentar, entah untuk angkat telepon, begitulah ceritanya. 5 menit kembali, ternyata dua-duanya tenggelam. Hanya dalam waktu 5 menit. Bayangkan perasaan seorang ibu, bayangkan perasaan seorang ayah. Dan begitulah kejadian yang Allah buat di atas kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sedang memberi, jangan disombongkan. Artinya, hari ini banyak orang yang kadang-kadang disibukkan dengan memamerkan anaknya. Biasanya di awal-awal pembagian rapor, itu di akhir semester, masa sudah bagi rapor, itu sudah penuh. Status WA, status Facebook, itu sudah penuh dengan foto anak yang pegang rapor. Tapi bahasanya bahasa tawadhu', bahasa orang-orang yang seakan-akan merendah. Dia pasang foto anaknya yang memegang rapor, lalu kemudian dia tulis, Alhamdulillah, dengan izinmu ya Allah, anakku berhasil mempertahankan ranking 1-nya ya Allah. Update status. Lalu apa yang dia tunggu? Dia tunggu komen orang di bawahnya. Setiap beberapa menit dia buka lagi Facebook, dia tunggu ada yang komen atau tidak. Satu orang komen, Masya Allah, Tabarakallah, pintarnya anaknya, Subhanallah, pasti ikut mamanya. Berbunga-bunga hati kita. Sebelum tidur pun kita sempat kembali mengecek sudah berapa komen. Padahal anak kita itu masih panjang perjalanan. Dari TK sudah kita sombong-sombongkan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini orang-orang yang terlalu sering memamerkan anaknya di media-media sosial. Perlu diingat-ingat. Hari ini anak kita yang kita sombong-sombongkan, bisa jadi dia akan menjadi penyebab keruntuhan kita di tahun-tahun berikutnya. STK juara hafal dari Al-Hakumut Takasur sampai Wallahu A'lam. Juara menghafal dari ayat tersebut, dapat langsung piala dengan sertifikat, dengan anak-anaknya disuruh pegang, difoto, dipamerkan. 10 tahun berikutnya, ketika sudah berada di SMA, ternyata anaknya narkoba. Maka pupuslah semua harapan. Di saat itulah kita menyesalinya, ya Allah, dulu anak ni salehnya, dulu anak ni. Begitu. Itu akibat apa? Kita lupa yang mengatur kehidupan anak itu adalah Allah. Bahkan mungkin banyak orang tua yang tak pernah memanjatkan doa agar anaknya menjadi anak saleh. Banyak orang yang kadang-kadang tidak pernah menyebut nama anaknya di dalam untaian doanya, sehingga Allah marah, sombong, seakan-akan kita mampu mendidik anak hanya dengan menyekolahkannya di sekolah favorit. Kita sombong, seakan-akan kita tidak perlu Allah untuk membuat anak kita menjadi baik. Jadi kita sibukkan diri dengan kesombongan itu. Nah, begitu Allah beri ujian, baru jatuh kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak itu rezeki, maka bersyukurlah di atas rezeki dengan cara memperbaikinya untuk taat kepada Allah.
Dalam bahasa lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadahum iza arada an ya'ti ahlah." Ini nasihat Nabi untuk membuktikan bahwa anak itu memang rezeki Allah, bukan kemampuan kita. Apa kata Rasulullah? Kalau salah seorang di antara kalian mendatangi istri kalian, artinya kalau salah seorang ingin berhubungan dengan istrinya, maka sebelum berhubungan ucapkanlah Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan amma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari ma razaqtana. Jadi bahasa Nabi, jauhkan syaitan dari rezeki yang akan engkau berikan kepada kami. Ma razaqtana. Apa rezeki itu? Anak. Maka jikakan anaknya rezeki, dalam doa pun diucapkan, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rezeki yang akan engkau berikan kepada kami. Maksudnya adalah anak. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan, barang siapa yang membaca doa ini sebelum berhubungan dengan istrinya, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi zalik, seandainya Allah takdirkan dia akan punya anak, lam yadurruhu syaitan abada, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan abada, selama-lama. Jadi maksud selama-lama di sini, sebagian ulama mengatakan setelah dia lahir, dia tidak akan diganggu oleh Ummus Sibyan. Ummus Sibyan itu sekelompok syaitan yang tugasnya menggoda anak-anak. Itu disebut kelompok Ummus Sibyan. Jadi anak itu akan aman dari tusukan-tusukan syaitan dari lahirnya. Ada juga ulama yang mengatakan kalau itu dibaca doa itu, lalu kemudian terkabul doa itu dan dia punya anak hasil hubungannya, maka Allah akan membuat anaknya tidak akan tersesat. Walaupun mengalami gelombang naik turun, tapi tidak akan tersesat. Makanya orang Aceh ketika melihat ada anak-anak yang badat, dungang, kelau priuk, misalnya ada anak-anak itu solat tak mau, nakalnya minta ampun. Kalau bahasa Acehnya kelau priuk, pak, peka peluit, peka peluit, kelau priuk. Ketika di priuk tak mendengar apa-apa. Apa kata orang-orang Aceh kadang-kadang ketika memarahi anaknya, ikah anak hanai baca doa lihat harga. Begitu kata orang Aceh. Ini anak ni enggak dibaca doa sama ayahnya. Jadi tidak ada doa ini. Makanya ketika mulai awal pernikahan, kadang-kadang orang yang ngetes pernikahan itu nanya, bisa hafal doa? Ketika berhubungan tidak. Ada yang sudah 20 tahun menikah, doa itu tak hafal. Makanya doa itu dihafal. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan amma razaqtana. Itu doa pribadi untuk orang yang akan berkeluarga dan akan terjadi hubungan. Jadi tidak perlu disuruh hafal sama anak-anak. Jangan pun bapak tulis tempel di dinding, lalu anak kita yang masih SD menghafalnya. Guru SD-nya bertanya, coba hafal apa yang bisa dihafalnya doa itu. Gurunya bingung, Pak kamu tahu doanya? Kata si anak, saya baca di dinding. Baru gurunya tahu ayahnya tak hafal dengan modal membaca di dinding. Itu bahaya, Pak. Ini termasuk doa yang jangan ditulis di dinding. Tapi yang mau dikasih tahu dalam kitab ini apa? Dengan bahasa ma razaqtana menunjukkan salah satu rezeki yang Allah beri adalah
anak. Jadi bersyukur betul dengan pemberian itu. Nabi Ibrahim meminta 80 tahun lebih, meminta-minta kepada Allah agar diberikan keturunan. Baru diberikan Ismail, lalu dilanjutkan dengan Ishak. Tapi karena kesabarannya berdoa, walaupun terlambat diberi, tapi Masya Allah, dari kedua anaknya inilah seluruh para nabi muncul berikutnya. Dari Nabi Ismail muncul sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad turunannya dari ke Nabi Ismail. Namun tidak banyak nabi, tapi langsung muncul puncaknya nabi. Langsung muncul nabi yang paling baik akhlaknya, paling terpuji di sisi Allah SWT. Sedangkan dari Ishak muncul nabi-nabi Bani Israel sampai ke Nabi Isa AS. Itu akibat apa Bapak Ibu? Rezeki itu diberkahi. Salah satu berkah Allah pada Nabi Ibrahim akibat doanya. Makanya doa itu jangan lupa. Seperti kita sebutkan tadi, jangan merasa kalau sudah ikut parenting, karena sekarang dunianya parenting. Jadi orang-orang tua itu nanti diundang mengikuti parenting, cara mendidik anak. Orang tua sudah merasa pede kalau sudah ikut parenting, doa tak pernah. Jadi nanti dalam parenting diajarkan, kalau bertemu anak, maka lakukanlah ini, ciumlah di keningnya, kemudian begini dan begitu. Macam diajarkan dalam parenting cara mendidik anak, tapi doa tak pernah. Ini yang membuat Allah menguji kita. Engkau terlalu sombong. Allah kalau sudah tidak diikut campurkan dalam urusan mendidik anak, Allah marah. Bukan karena Allah berharap, tapi Allah, orang ini tidak tahu diri bahwa yang beri rezeki anak adalah Allah. Yang bisa membuat anak itu baik adalah Allah. Kalau anak kita sudah masuk ke dalam kategori jahat, tidak ada yang bisa memperbaikinya kecuali Allah. Masuk penjara sudah 5 kali, Pak. Makin dalam penjara, makin paling. Ini saya tidak panjang-panjang karena sedang puasa. Nyuka dengan puasa, doa buah habis. 5 kali keluar penjara, semakin ganas, semakin jahat. Kenapa? Kenapa Allah tak mengubahnya? Ada sebahagian karena orang tuanya memang tak berharap Allah mengubahnya. Jadi tidak ada sedikit pun doa kepada Allah. Tidak ada permintaan, ya Allah, anakku begini-begini, berikanlah dia pintu taubat, berikanlah dia hidayah. Tidak ada. Pede sekali mendidik anak. Banyak orang-orang kaya hari ini, Pak, menghadirkan ustaz ke rumah, menghadirkan guru private ke rumah, kemudian macam dibuat agar anaknya menjadi anak yang berhasil, sukses dan baik. Ujung-ujungnya ternyata durhaka. Tapi banyak anak orang miskin tak ada uang untuk disekolahkan, bahkan putus sekolahnya. Tapi karena orang tuanya di balik kemiskinannya terus-terusan meminta kepada Allah, ternyata Allah beri anak yang saleh. Adakah bahagia yang lebih hebat kecuali mendapatkan anak yang saleh? Tidak ada, Pak. Karena anak kita itu investasi kita terbesar. Setiap perbuatan anak tidak perlu diniatkan dikirimkan ke orang tua. Anak puasa Ramadan, tidak perlu dia mengatakan, ya Allah kirimkanlah pahala puasa ini ke orang tuaku, tidak perlu. Anak bersedekah, dia tidak perlu mengatakan, ya Allah kirimkan pahala sedekahku ini untuk orang tuaku, tidak perlu. Dia baca Quran khatam berkali-kali, dia hafal Quran, tak perlu dia niatkan. Kenapa? Kalau kita telah mendidiknya menjadi anak saleh, semua pekerjaan baiknya setelah kita didik mengalir ke orang tuanya. Itulah yang dinamakan jariyah. Nabi mengatakan, iza mata ibnu Adam, kalau sudah meninggal anak Adam, putus seluruhnya illa salasa, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah waladun salihun yad'una, anak saleh yang berdoa untuknya. Berdoa itu maksudnya semua yang dia lakukan adalah hasil pendidikan orang tuanya. Maka kan kita ini kan di alam kubur, Pak. Yang kita tunggu apa? Tidak ada lain, Pak, kecuali paket dari anak kita.
Kalau anak kita lima-limanya baik, lima-limanya anak yatim yang baik-baik, itu diketuk pintu kubur kita oleh malaikat sebentar-sebentar. Malaikat akan berkata, paket, kata malaikat. Ya, lalu kita buka pintu. Kita tanya, COD atau tidak? Ya, anak tu begini. Kata malaikat, tidak ada COD, ini dari anakmu. Ya, dia baca Quran di dunia. Anakmu ternyata puasa. Begitu bahagianya hati duduk, kemudian dapat pakai terus-terusan. Bahagianya kita di alam kubur. Maka perlu sedikit lelah dalam mendidik anak ini. Jangan mau terima beres saja. Ada orang Pak mau terima beres, sudah punya anak, lalu kemudian diserahkan ke pembantu. Si mama kenapa? Sibuk ngurus sertifikasi. Anak serahkan ke pembantu. Mama nak mau berhenti kerja. Si bapa memang wajib kerja. Mama nak mau berhenti. Pekan sayang. Kahek luncuk S2. Sudah capek saya ambil S2. Masa tiba-tiba saya tak boleh kerja. Maksa kerja. Gaji 4 juta. Sertifikasi belum berhasil dah 10 tahun. Gaji 4 juta. Tiap-tiap bulan gaji habis untuk bayar pembantu. Lama-lama anaknya mirip pembantu. Heran juga kok bisa mirip pembantu ni, apa yang terjadi ni? Pasti ada something wrong ni. Lihat di CCTV, ternyata suaminya selingkuh dengan pembantu. Yang kenyang hasil sertifikasi. Kenapa duduk saja? Kenapa tak duduk saja di rumah? Pelihara anak baik-baik. Rezeki suami, rezeki isteri itu sama. Isteri kalau tidak kerja, maka Allah akan berikan rezeki miliknya melalui tangan suaminya. Boleh kerja, tidak ada masalah dalam Islam. Yang penting jaga syariat dan jaga anak. Jaga anak. Ini kadang-kadang kebablasan, kerja sampai nak pulang-pulang, Pak. Anak hancur sendiri di rumah. Tidak ada pendidikan dari ibunya, tidak ada kasih sayang, itu yang tak boleh. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah salah satu rezeki yang diberi Allah yang patut kita syukuri.